Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Yang terhormat kepada panitia KDMI, Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fikri Maulana dari Politeknik Baja Tegal. Sedikit informasi, Politeknik Baja Tegal ini terletak di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Di sini saya berposisi sebagai Prime Minister, yang dimana saya harus pro terhadap mosi yang disampaikan oleh panitia. Mosi yang disampaikan oleh panitia ini berisi atau yang berbunyi, Dewan ini percaya bahwa Bank Sentral harus menetapkan batas pengeluaran pemerintah. Baik, sebagaimana yang kita tahu, pengeluaran pemerintah itu diatur dalam APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Turunannya lagi ada APBD, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Yang namanya anggaran pendapatan, tentu negara itu mendapatkan, sebagaimana yang kita tahu ya, mendapatkan pendapatannya dari pajak negara. Pajak negara adalah pajak yang selalu kita bayar tiap tahun oleh rakyat. Jadi gini, ketika kita membayar pajak, kemudian tentunya kita mengharapkan feedback dari pemerintah, feedback balik dari pemerintah. Yang kemudian APBN ini dipakai untuk proyek-proyek negara, atau APBD juga dipakai untuk proyek-proyek daerah. Ya, contohnya seperti pengaspalan, perbaikan taman, mungkin pembuatan monumen atau pembuatan gedung, segala sesuatu yang urusannya dengan perbaikan atau dan lain-lain. Yang kemudian yang rakyat ingin dari kita membayar pajak adalah feedback dari pemerintah atau timbal balik dari pemerintah kepada kita sebagai rakyat. Tentunya rakyat mengharapkan fasilitas-fasilitas yang terpenuhi seperti transportasi bermacam-macam, mulai dari angkutannya, mungkin jalurnya, pengaspalannya, atau penerangannya. Kemudian di lain dari transportasi juga kita mengharapkan rekreasinya, mungkin dari pengelolaan tadi yang sudah saya sebutkan, pengelolaan perbaikan taman, itu kan bisa menjadi bahan rekreasi dari rakyat tersebut. Yang kemudian kita kembali ke topik, menetapkan batas pengeluaran pemerintah. Coba kita bayangkan ketika pengeluaran pemerintah ini tidak dibatasi. Tentunya seperti berita yang viral kemarin, ada proyek gordeng rumah dinas DPR 43,5 miliar untuk proyek sebuah gordeng. Tentunya dari mana lagi uang tersebut kalau tidak dari rakyat? Sedangkan itu hanya kebutuhan dari rumah dinas DPR. Itu bukan kebutuhan rakyat. Nah, proyek-proyek seperti ini yang berbahaya ketika tidak dibatasi pengeluarannya gitu. Ketika tidak dibatasi pengeluarannya, maka ada proyek-proyek yang tidak jelas seperti ini. Menurut saya sebagai rakyat biasa ya, ini adalah proyek yang tidak jelas. Gordeng rumah dinas DPR, timbal balik buat saya apa? Sebagai saya pembayar pajak, timbal baliknya apa? Makanya ketika ada batas pengeluaran pemerintah,
Ini saya sangat setuju karena ketika dibatasi, otomatis pemerintah harus memikirkan sedemikian rupa bagaimana dana segini itu tepat sasaran. Tidak ada, jadi dalam pemerintah tidak ada penyelewengan seperti itu. Makanya di sini saya sangat setuju. Saya mengambil berita dari katadata.co.id yang berjudul Ibu Sri Mulyani pangkas batas maksimal defisit APBD 2022 jadi 0,32% dari PDB. Saya sangat setuju, ini berimbas kepada APBN negara yang tadinya 2021 itu 961,5 triliun dipangkas 2022 menjadi 868 triliun. Saya sangat setuju dengan kebijakan ini. Jadi imbasnya jelas, dana segini harus tepat sasaran, dana 868 triliun ini harus tepat sasaran sehingga tidak ada penyelewengan dana, tidak ada korupsi, tidak ada tindak-tindakan kriminal lainnya yang berurusan dengan APBN. Begitu pendapat dari saya, intinya pengeluaran pemerintah harus dibatasi. Karena jika tidak, maka akan ada proyek-proyek yang tidak jelas seperti gorden rumah dinas DPR senilai 43,5 miliar. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Silakan kembalikan kepada panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.